Dari rapat-rapat yang telah terlaksana sebelumnya, di mana sudah ditetapkan, yaitu lokasi survei yang kita pilih adalah Yayasan Bina Bakti yang berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana sasarannya adalah lansia usia 45-65 tahun. Susunan panitia, penjadwalan, budgeting sudah ditentukan sebelumnya. Kita juga sudah melakukan kalibrasi yang telah diuji dengan uji kappa. Preliminary survei dan pilot study juga sudah dilakukan. Perizinan dengan pihak-pihak terkait juga sudah selesai, sehingga besok kita sudah bisa melakukan survei. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Adelina. Di sini saya sebagai koordinator lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Yayasan Bina Bakti, yang terhormat Dr. Fauzia MKes selaku pembimbing, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, serta teman-teman panitia. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan survei kesehatan gigi dan mulut. Tujuan kami melakukan pemeriksaan ini adalah untuk mengumpulkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan kesehatan gigi sebagai dasar suatu program pencegahan. Lalu untuk mengetahui prevalensi penyakit gigi dan mulut pada lansia usia 45-65 tahun, mendapatkan gambaran pendahuluan secara lengkap status kesehatan gigi dan mulut pada lansia usia 45-65 tahun, serta kebutuhan perawatannya, di mana hasil akan dipresentasikan agar dapat membangun kesadaran atas pentingnya kesehatan gigi dan mulut pada lansia usia 45-65 tahun. Sekian sambutan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ketua Panitia Muhammad Aziz. Selanjutnya adalah sambutan dari Dr. Gigi Fauzia M. Asim MKes dan Ibu Ketua Yayasan Bina Bakti. Kepada Dr. Fauzia dan Ibu Ketua Yayasan dipersilahkan. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu semua. Pada pagi hari ini kami, dokter muda dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama akan mengadakan kegiatan survei kesehatan gigi dan mulut. Pertama-tama kami akan mengenalkan diri. Nama saya Adelina. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Indri Fania. Perkenalkan nama saya Muhammad Aziz. Perkenalkan nama saya Distia Yunda. Perkenalkan nama saya Agnes Arnindita. Perkenalkan nama saya Mandalika Ramadhani Prizi. Perkenalkan nama saya Nindya Destri Puspitasari. Oke, baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya di sini selaku koordinator lapangan akan memberitahukan alur pemeriksaannya. Pertama, Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang telah dipanggil namanya silakan maju ke meja registrasi. Kemudian akan diarahkan menuju meja pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dapat kembali ke tempat semula. Sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien diinstruksikan untuk mengisi form konsen yang tandanya adalah pasien setuju untuk dilakukan pemeriksaan. Berikut adalah 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Langkah pertama, gosok kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Langkah ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Langkah keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari dengan gerakan memutar. Langkah keenam, gosokkan ujung jari ke telapak tangan dengan gerakan memutar. Lalu bersihkan tangan menggunakan air dan keringkan menggunakan lap atau tisu. Pertama, gaun pelindung atau apron. Kedua, masker. Ketiga, penutup kepala. 4, headlamp. 5, pelindung wajah. Dan 6, sarung tangan. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Agnes Arnindita sebagai Examiner 1. Tugas dari Examiner adalah melakukan pemeriksaan terhadap subjek, baik ekstraoral maupun intraoral, kemudian memberikan instruksi yang tegas dan lantang. Perkenalkan nama saya Amandalika Ramadhani Prizi sebagai Examiner 2.
Untuk posisi, pilihlah posisi yang nyaman. Posisi examiner berada di belakang kepala subjek apabila subjek tidur terlentang. Lalu, apabila subjek duduk di kursi, posisi examiner berada di depan subjek untuk melakukan pemeriksaan. Alat dan bahan yang digunakan pada survei kali ini adalah kaca mulut, CPI probe, Beacon, headlamp, masker dan sarung tangan, alkohol dan betadine, wash basin, gelas kumur, tisu, polybib, kantong sampah, dan kapas atau kasa. Alat dan bahan yang diperlukan examiner berada di sebelah kanan examiner dan recorder berada di sebelah kiri examiner untuk memudahkan recorder mendengarkan instruksi dari examiner dan melakukan pengecekan. Untuk pemilihan lokasi survei, lebih baik berada di tempat yang jauh dari keramaian dan suara bising, juga yang memiliki pencahayaan yang baik. Hai, nama saya Disti, saya bertugas sebagai recorder. Tugas saya duduk di samping examiner dan mencatat hasil pemeriksaan, mengkonfirmasi nama responden, dan menulis ID pemeriksa pada formulir pemeriksaan sebelum diserahkan ke reviewer. Recorder harus memiliki pengetahuan yang cukup jika terdapat pemeriksaan yang kurang. Alat dan bahannya itu ada formulir survei, papan jalan, dan alat tulis. Halo, perkenalkan, nama saya Indri Fania. Pada survei kali ini saya sebagai recorder 2. Untuk posisi recorder berada di samping kiri examiner. Dan untuk formulir survei yang dipakai pada survei kali ini yaitu adalah Aneks 1 dan juga Aneks 7. Untuk pengisian data dimulai dari mengisi tanggal, bulan, dan tahun pada saat pemeriksaan, lalu nomor identitas, dan nomor status merupakan data asli atau data duplikat, lalu nomor pemeriksa atau nomor examiner. Untuk informasi umum responden dimulai dari nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, lalu pemeriksaan ekstraoral, jika ada kebiasaan merokok, dan diisi jika ada kebiasaan menginang. Untuk pemeriksaan status gigi menggunakan CPI probe, dan saat pemeriksaan status gigi terdapat 6 seksan yang diperiksa. Yang pertama dimulai dari gigi 8 kanan atas sampai gigi 4 kanan atas, lalu gigi 3 kanan atas sampai gigi 3 kiri atas, lalu gigi 4 kiri atas sampai gigi 8 kiri atas, lalu gigi 8 kiri bawah sampai gigi 4 kiri bawah, lalu gigi 3 kiri bawah sampai gigi 3 kanan bawah, lalu gigi 4 kanan bawah sampai gigi 8 kanan bawah. Untuk pemeriksaan akar diisi dengan angka 9 yang artinya gigi tidak dicatat karena pasien belum berumur di atas 65 tahun. Setelah pengisian status gigi selesai, dilanjuti memeriksa status periodontal yang menggunakan CPI probe. Untuk pemeriksaan status periodontal, diperiksa apakah ada perdarahan dan juga pocket. Selanjutnya diperiksa juga apakah ada kehilangan pelekatan, apakah ada lesi mukosa oral, apakah ada erosi gigi, dan bila ada berapa jumlah gigi yang terkena. Apakah pasien menggunakan gigi tiruan? Jika sudah, isilah kebutuhan perawatan segera pasien. Saat formulir Aneks 1 sudah terisi secara lengkap, selanjutnya mengisi formulir Aneks 7 yang merupakan kuesioner. Kita mulai pemeriksaannya ya. Siap, Indri? Siap, Agnes. Satu 8 0 131 244 364 4
425 472. Kita mulai pemeriksaannya ya. Siap, Dis? Siap, Man. 151 131 221 250 341 320 410 442. Jika data sudah terisi secara lengkap, selanjutnya data akan diberikan kepada reviewer. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aziz sebagai reviewer 1. Halo, perkenalkan nama saya Nindya Destri Puspitasari, bertugas sebagai reviewer 2. Tugas reviewer adalah bekerja sama dengan koordinator lapangan untuk memastikan data survei seluruh subjek sudah lengkap dan memeriksa kembali apakah formulirnya sudah terisi semua atau belum. Ini Bang hasilnya. Diperiksa dulu ya. Oke, sudah lengkap. Setelah reviewer memeriksa dan memasukkan data ke program komputer, lalu dilakukan pengolahan data dan analisis data, sehingga didapatkan laporan survei yang akan diberikan kepada Kepala Yayasan Bina Bakti. Setelahnya, akan dilaksanakan perencanaan program berdasarkan hasil survei yang kami harap dapat berdampak baik bagi Bapak Ibu di Yayasan Bina Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama gue ucapin terima kasih kepada panitia sudah berpartisipasi dalam kegiatan survei kemarin. Jadi kemarin kita sudah melakukan survei di Yayasan Bina Bakti. Dari kalian selaku panitia, adakah kendala? Kemarin sih paling kendalanya cuma di alurnya aja agak sedikit berantakan karena beberapa pasien kita ini kan orang tua, jadi agak susah aja. Oke, berarti kendala cuma dari alur aja kalau begitu. Mungkin karena kita berhadapan dengan lansia, benar tadi kata Manda, tapi secara overall sih sudah bagus ya untuk acara kemarin. Untuk di survei selanjutnya kita lebih bisa memperhatikan masalah alur pelaksanaan supaya lebih memenuhi jadwal yang sudah ditetapkan. Sekian dari saya selaku Ketua Pelaksana, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.